warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 1 dengan saya Muhammad Aditya Rizky Ramadan beserta 2 teman saya. Saya Riki Sandi Maulana. Dan saya Martina Reswita Azi. Kami bertiga dari Teknik Industri Angkatan 2019A. Di sini kami bertiga akan menjelaskan tentang mata kuliah integrasi desain dan manufaktur. Di dalam materi buku yaitu Desain Sintesis Integrasi Produk dan Manufacturing System Design. Di bab 4 Manufaktur Sistem dan Desain, kita akan menjelaskan tentang lampiran A, metode keandalan dan keamanan, dan lampiran B, pengujian. Sebelum kita lanjut untuk memahami dan menerangkan materi tersebut, saya akan bertanya kepada teman-teman sekalian apakah sehat semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Bapak Adit. Alhamdulillah. Gimana perkuliahan online ini, apakah enak atau tidak, teman-teman? Ada enak, ada enggaknya. Tentu sekali. Kebutuhan. Tentu saja kita dapat segera offline. Amin. Dan mungkin kita lanjut saja kepada pembahasan materi kita, yaitu tentang materi pertama kita, lampiran A, metode keandalan dan keamanan. Silahkan admin, tolong dibuka share screen-nya. Langsung kepada lampiran A, metode keandalan dan keamanan. Ya. Di sini lampiran A, metode keandalan dan keamanan. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu. Analisis keandalan dan keamanan dilakukan untuk memastikan produk dan sistem teknis akan berfungsi dengan andal dan aman selama masa pakai desainnya. Lampiran ini secara singkat menjelaskan 5 teknik keandalan dan keamanan. Dan yang pertama adalah mode kegagalan, efek, dan analisis. Di sini tujuan efek dan analisis kekritisan adalah untuk mengidentifikasi mode kegagalan dan menilai konsekuensinya. Ini mencakup semua mode kegagalan, termasuk kegagalan komponen. Evaluasi setiap model kegagalan dan tetapkan kategori keparahan. Itu tidak mendeteksi kekurangan desain, tetapi mengidentifikasi konsekuensi dari kekurangan jika itu harus terjadi. Ada 2 jenis utama efek dan analisis kekritisan, yaitu desain dan proses manufaktur. Analisis ini biasanya dilakukan oleh tim ahli multidisiplin karena identifikasi mode membutuhkan pengetahuan dan pengalaman ahli. Boleh dilanjut slide berikutnya. Pada prosedur dasar, untuk melaksanakan efek analisis kekritisan ini adalah 1. Menentukan produk. 2. Menyiapkan diagram blok fungsional dan reliabilitas. 3. Identifikasi potensi dan kegagalan. Yang keempat, evaluasi setiap mode kegagalan dan tetapkan kategori keparahan. Yang kelima, menilai kemungkinan terjadinya. Yang keenam, identifikasi metode deteksi kegagalan dan ketentuan kompensasi. Yang ketujuh, untuk semua item kritis, identifikasi desain, korektif, atau tindakan lain untuk menghilangkan, mengurangi, atau mengendalikan resiko. Dan yang kedelapan, yang terakhir, dokumentasikan analisis. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya ada analisis kasus terburuk. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengidentifikasi batas kerja, menilai resiko, dan memperbaiki desain.
Ini menentukan apakah desain akan berfungsi dengan baik dan apakah komponen akan terdegradasi atau rusak dalam kondisi terburuk yang diperkirakan, yaitu ketika nilai desain mencapai nilai ekstrim. Pembenaran untuk jenis analisis ini adalah bahwa meskipun probabilitas rendah untuk nilai-nilai ekstrim, konsekuensi dan biaya kegagalan bisa sangat tinggi. Slide selanjutnya. Di sini ada 3 sub-analisis dilakukan sebagai bagian dari WCA. Adalah yang pertama adalah analisis margin. Fungsinya melibatkan perhitungan nilai minimum atau maksimum dari setiap fungsi sistem. Nilai-nilai ini kemudian dibandingkan dengan spesifikasi untuk menentukan apakah mereka berada dalam batas. Jika nilai berada di luar batas, maka nilai di luar ekspektasi spesifikasi disorot sebagai kasus peringatan. Yang kedua adalah analisis margin tegangan. Analisis margin tegangan ini melibatkan perhitungan tegangan maksimum yang diterapkan untuk properti tegangan dari setiap komponen. Nilai tersebut kemudian dibandingkan dengan batas yang diizinkan desain dan nilai di luar spesifikasi sorot sebagai kasus peringatan. Yang ketiga ada analisis aplikasi melibatkan evaluasi data aplikasi lain untuk mengidentifikasi batasan desain yang tidak didokumentasikan dalam spesifikasi utama. Pelanggaran aplikasi disorot sebagai kasus peringatan. Slide selanjutnya. Masukan untuk analisis ini adalah spesifikasi desain, variabel yang dapat dikontrol, dan persamaan desain yang menghubungkan variabel desain dengan output kinerja. 3 nilai kinerja biasanya dihitung dari minimum, maksimum, dan rata-rata. Prosedur juga dapat ditingkatkan dengan menghitung berapa nilai keluaran pada rentang lengkap variabel desain. Biasanya sekitar 100 nilai sudah cukup. Ini menghasilkan histogram yang dapat digunakan untuk menentukan probabilitas peringatan dan mengoptimalkan desain, seperti gambar di bawah ini. Gambar yang menunjukkan area aplikasi WCA dibandingkan dengan analisis kinerja fungsional yang diasumsikan dengan sistem yang digunakan dengan baik dan tidak ada komponen atau cacat sistem. Selanjutnya, ada analisis pohon patahan yang akan dibacakan oleh Bapak Riki Sandi Maulana. Untuk Riki Sandi Maulana, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Bapak Adit. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang materi kali ini, yaitu tentang analisis pohon patahan atau FPA. Adapun tujuan dari FPA ini adalah untuk menentukan kemungkinan terjadinya kegagalan kritis tertentu. Untuk titik awalnya adalah serangkaian metode kegagalan yang tidak dapat diterima yang telah diidentifikasi. Desain tersebut kemudian diperiksa untuk menentukan kombinasi kondisi yang akan menghasilkan setiap mode kegagalan. Kombinasi direpresentasikan dalam diagram pohon, oleh karena itu namanya pohon dikembangkan menggunakan logika Boolean. Probabilitas kegagalan dikaitkan dengan setiap cabang dan daun di pohon. Untuk selanjutnya, analisis menyelinap, yang dimana analisis menyelinap merupakan satu-satunya metode analisis yang bertujuan untuk menemukan kesalahan desain. Analisis menyelinap ini berlaku untuk sirkuit yang diaktifkan, yaitu sirkuit yang memiliki jalur alternatif yang diaktifkan oleh mekanisme switching, misalnya yang pertama sirkuit listrik atau elektronik, yang kedua sirkuit mekanik, yang ketiga hidrolik, yang keempat pneumatik, yang kelima pabrik kimia
proses batch, yang terakhir perangkat lunak komputer. Menyelinap di sini artinya kondisi desain laten yang dapat menyebabkan terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan atau dapat mencegah terjadinya peristiwa yang diinginkan dan bukan disebabkan oleh kegagalan komponen. Itu artinya menyelinap terjadi ketika semua komponen berfungsi normal. Analisis menyelinap melihat semua kemungkinan kombinasi dalam rangkaian switching untuk menentukan kejadian keluaran dan membandingkannya dengan kondisi desain yang diinginkan. Untuk macam-macam rangkaiannya adalah yang pertama jalur menyelinap, yang dimana adalah aliran energi, massa, atau data yang tidak diinginkan di sepanjang jalur. Yang kedua, waktu menyelinap. Waktu menyelinap ini terjadi ketika aliran energi atau data mengaktifkan komponen atau sistem, atau juga mencegah komponen atau sistem aktif saat tidak diharapkan. Yang ketiga, waktu menyelinap, yang dimana ketika instrumen memberikan pembacaan yang salah atau ambigu. Untuk indikasi menyelinap, yang terakhir label penyelinap, yang dimana adalah salah satu yang memulai respon yang salah pada seseorang. Untuk selanjutnya analisis keamanan, yang dimana tujuannya dari analisis keselamatan adalah untuk memastikan keselamatan orang yang mengoperasikan atau memelihara sistem yang dirancang. Analisis keselamatan ini adalah prosedur sistematis untuk menentukan potensi bahaya yang dapat dihasilkan oleh suatu sistem dan tindakan yang harus diambil untuk menghilangkan atau menguranginya. Untuk pembahasan appendix B tentang testing akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Mira. Kepada saudara Mira dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Saya akan menjelaskan bagian B, yaitu tentang testing atau di bagian lampiran pengujian. Untuk tujuan dari pengujian produk sendiri yaitu untuk memvalidasi atau memverifikasi produk. Yang pertama itu ada persyaratan, lalu ada desain, lalu manufaktur, lalu ada instalasi atau pengoperasian, ada operation juga, ada fungsi pemeliharaan dan dukungan, ada penghentian sesuai bertahap, ada kepatuhan terhadap peraturan atau standar dalam suatu produk. Nah, selain tujuan dari pengujian produk, ada 3 jenis utama dari pengujian itu sendiri. Yaitu yang pertama, pengujian kinerja fungsional, yang kedua, pengujian keandalan dan daya tahan, dan yang ketiga, pengujian kontrak, keselamatan, dan peraturan. Nah, untuk pengujian produk sendiri, ada 2 pendekatan pengujian utama, yaitu test to pass dan test to fail. Tes untuk lulus yang digunakan untuk menunjukkan kesesuaian dengan spesifikasi. Hal ini termasuk pengujian kinerja fungsional, pengujian verifikasi desain, pengujian umur operasional, dan kualifikasi produk secara berkala. Dan untuk test to fail yang digunakan untuk memberikan jaminan kekuatan, keandalan, dan daya tahan. Hal ini termasuk pengujian stres yang dipercepat. Nah, untuk pengujian kinerja fungsional, melibatkan pengujian yang mensimulasikan kondisi lingkungan dan operasional normal yang akan dihadapi produk selama masa penggunaannya atau masa pakai. Tujuannya sendiri yaitu untuk menunjukkan bahwa sistem akan berfungsi dengan standar kinerja yang diperlukan. Item yang diuji, baik lulus ataupun yang gagal, secara umum ada 2 jenis batas tes, yaitu ada kualifikasi dan penerimaan. Nah, untuk batas uji penerimaan itu didasarkan pada kondisi operasi maksimum yang diharapkan. Dan tujuannya sendiri adalah
untuk lulus tes tanpa menurunkan item yang diuji, karena akan digunakan oleh pelanggan atau konsumen. Untuk jenis pengujian ini dilakukan setelah desain diselesaikan dan produk sedang diproduksi untuk digunakan. Untuk batas tes kualifikasi ditetapkan di luar batas uji penerimaan. Dan tujuannya sendiri yakni untuk memastikan ada margin keamanan yang cukup dalam desain. Dan untuk pengujian kualifikasi dilakukan selama desain dan hasilnya digunakan untuk memperbaiki desain. Prototipe desain dikembangkan secara khusus untuk pengujian ini. Berikut ada tes lingkungan yang mensimulasikan kondisi lingkungan terburuk yang akan dialami produk selama masa pakainya. Nah, lingkungan didefinisikan oleh spesifikasi lingkungan, yang merupakan praktik normal untuk menggunakan standar yang ada untuk spesifikasi lingkungan dan prosedur pengujian yang ada, atau untuk menghemat biaya pengujian itu sendiri, dan kemudian menyesuaikannya agar sesuai dengan kondisi aktual yang diharapkan dari sistem itu sendiri. Dan untuk proses penyesuaian, yang menentukan persyaratan desain dan prosedur pengujian untuk pengujian lingkungan dari sistem yang sebenarnya atau sistem yang asli. Nah, jumlah kegagalan selama pengujian diharapkan kurang dari persyaratan yang ditentukan. Keandalan dan daya tahan dihitung dari hasil pengujian. Hal ini diasumsikan bahwa keandalan dan daya tahan dapat diukur dan ditentukan dengan cara yang serupa dengan sifat kinerja fungsional lainnya. Untuk jenis uji lingkungan yang perlu dilakukan bervariasi dari industri yang satu ke industri yang lainnya. Selain penjelasan mengenai tes lingkungan di atas, ada juga AST, yaitu Accelerated Stress Testing. Nah, hal ini AST ini berbeda dari jenis pengujian lainnya. Dalam hal ini, tujuan dari AST sendiri yaitu untuk meningkatkan kekokohan desain dan untuk mencegah atau meminimalkan kematian bayi atau kegagalan produk awal di lapangan. Tujuan pengujian yakni untuk merangsang cacat laten sehingga dapat dideteksi selama produk dikirim ke pelanggan atau dikirim kepada konsumen atau pengguna terakhir. Untuk kondisi pengujian tidak mensimulasikan kondisi lingkungan atau operasi yang diharapkan. Mereka diatur untuk merangsang kegagalan dari cacat laten. Oleh karena itu, tingkat stres selalu berada di luar standar industri untuk batas kualifikasi. Next. Berikut ada pengujian proses manufaktur. Nah, untuk pengujian proses manufaktur, dia dikualifikasikan dengan menentukan dan mengendalikan kemampuan proses. Kemampuan proses didefinisikan atau diartikan sebagai kemampuan satu proses untuk memenuhi kebutuhan pelanggan atau konsumen. Definisi kuantitatif yang paling umum dari kapabilitas proses, yakni penyebaran proses, ketika proses secara statistik stabil. Diagram kendali digunakan untuk memastikan bahwa suatu proses stabil secara statistik. Dua jenis utama diagram kendali digunakan untuk pengukuran variabel, diagram batang X dan diagram R atau S kecil. Nah, diagram batang X mengontrol rata-rata proses dan diagram R mengontrol varian. Bagan kendali didasarkan pada distribusi sampel. Mereka memplot dan melacak statistik sampel bukan bagian dari individu. Nah, bila X melacak rata-rata sampel dan bagan R melacak rentang sampel. Nah, contohnya ada lebih dari 60 ukuran kemampuan yang berbeda. Ini menurut Bott pada tahun 1997 yang dapat diklasifikasikan ke dalam ukuran jangka pendek atau jangka panjang dan ukuran potensi atau kinerja. Perbedaan antara variasi jangka pendek dan jangka panjang adalah
kemampuan jangka pendek selalu memiliki varian yang lebih kecil daripada kemampuan jangka panjang. Nah, perbedaan tersebut disebabkan oleh pergeseran rata-rata proses atau peningkatan dari varian itu sendiri. Suatu proses memiliki kapabilitas potensial jika ia dapat memenuhi persyaratan minimal kapabilitas proses dengan menggeser min atau rata-rata. Hal ini memiliki kemampuan kinerja jika benar-benar memenuhi persyaratan minimum, yaitu rata-rata diposisikan dengan benar relatif terhadap batas persyaratan desain. Dalam praktiknya, perusahaan menggunakan lebih dari satu ukuran untuk menilai suatu proses dengan benar. Nah, ketika proses manufaktur terbukti, mereka dapat digunakan untuk memproduksi produk. Setelah manufaktur, pengujian produk sering dilakukan untuk menemukan dan menghapus produk yang salah atau produk yang gagal. Tes semacam ini biasa disebut dengan penyaringan. Dimungkinkan untuk menggunakan prinsip-prinsip AST untuk screening stres yang sudah saya jelaskan di atas. Nah, untuk screening tegangan manufaktur, merupakan penerapan tegangan yang akan menyebabkan item produksi cacat atau gagal yang lulus pengujian lain gagal dalam pengujian yang dilakukan sebelumnya. Nah, ini mengidentifikasi produk yang lemah atau produk yang masih kurang sehingga mereka dapat dihapus atau dihilangkan. Biasanya pengujian dilakukan pada semua produk tanpa terkecuali. Pengujian itu sendiri hanya dilakukan untuk menemukan cacat produk atau kegagalan pada produk yang dihasilkan. Hal ini tidak dilakukan untuk menemukan cacat desain. Nah, perhatikan juga bahwa penyaringan itu tidak boleh merusak atau secara signifikan mengurangi masa pakai produk yang baik. Sekian dan terima kasih untuk penjelasan lampiran B tentang testing atau pengujian Pendi. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menerangkan salah satu materi integrasi desain dan manufaktur. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah menonton, dan terima kasih juga kepada dosen kami yaitu Ibu Heni Husnia yang telah menonton presentasi dari kelompok kami, kelompok 1 dari Teknik Industri A Angkatan 2019 Universitas Langlang Buana. Semoga materi yang kami sampaikan dapat dipahami oleh teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 1 pamit undur diri. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.